Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما بعد وبشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalal. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa ditemukan oleh Allah Jalla Jalal fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalal, untuk tujuan ta'amuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa, hadir ke masjid untuk talabatul ilm atau menuntut ilmu agama. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat sanggup untuk melakukan talabul ilmi atau menuntut ilmu agama sebagaimana yang kita lakukan ini. Tidak semua muslimat juga mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai amal saleh, sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah Jalla wa'ala, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. Ikhwan wa akhwati fi din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah kematian. Wabil khususnya kita ingin kalau Allah Jalla Jalal menakdirkan kita wafat, mengangkatkan kita, mematikan kita, wafatnya dan mati dalam kondisi husnul khatimah. Kita semua pasti mati. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 49, Allah Jalla wa'ala berfirman, likulli ummatin ajal. Setiap umat, siapapun umatnya, laki-laki ataupun perempuan, itu pasti memiliki ajal.
itu pasti memiliki kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah tiba, maka tidak mungkin kita tersebut untuk mengulurnya, mengundurnya. Meskipun 1 detik, meskipun 1 saat sekalipun, dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Yang jelas di antara kita ini harus siap untuk mendapatkan kematian itu. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya kematian itu tidak ada syarat harus tua terlebih dahulu. Banyak orang yang mengaku dirinya masih muda, bahkan janin yang masih ada di rahim ibunya bisa saja dimakankan dan diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan kematian tersebut tidak ada syarat harus sakit sebelumnya. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya sehat walafiat, diwafatkan Allah, dimangkatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya kita katakan memang kalau orang yang sudah tua itu lebih mempersiapkan diri. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 dan 70. Artinya kita yang sudah masuk umur 60 tahun, berarti ini sudah warning, lampu kuning, hati-hati, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Al-Qadhi Iyad pernah ketemu dengan seorang yang sudah tua. Qadhi Iyad bertanya tentang umur orang tua tersebut. "Ya ammu, wahai paman, wahai pak tua, kam umurukum? Umur antum ini ada berapa? Sudah berapa umur antum ini?" Kata orang tua tersebut dengan polosnya menjawab, "Umri 60 sana." Umurku itu sudah 60 tahun. Kemudian Al-Imam Al-Qadhi Iyad menimpali. Kata Qadhi Iyad, "Kalau begitu sudah hampir ke tempat tujuan." Kata orang tua tersebut bertanya lagi kepada Qadhi Iyad, "Ya Qadhi Iyad, aku bukan musafir, aku bukan sedang melakukan perjalanan jauh. Apa maksud antum mengatakan kepadaku bahwasanya aku ini sebentar lagi mau sampai ke tempat tujuan?" Kata Qadhi Iyad, "Maaf Pak Tua, maaf Paman, sebentar lagi Paman mau meninggal dunia." Orang tua ini tidak terima, kemudian mengucapkan kalimat al-istirjaa, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Hei Qadhi Iyad, yang namanya kematian tersebut tidak ada syarat harus tua terlebih dahulu sebagaimana aku. Kamu yang muda bisa saja dijemput duluan oleh malaikat maut. Ya Qadhi Iyad, yang namanya kematian tersebut tidak ada syarat harus sakit-sakitan terlebih dahulu sebagaimana aku. Kamu yang mengaku dirinya sehat walafiat bisa saja diambil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ma hujjatukum wa ma dalilukum? Ya Qadhi Iyad, apa hujjahmu, apa dalilmu sampai-sampai engkau mengatakan aku ini lebih duluan meninggal dunia? Kata Qadhi Iyad, hadis Nabi SAW,
Rasulullah yang mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Aqalluhum man yuzan. Sangat sedikit yang lewat 70 tahun. Rata-rata kalau toh ada yang lewat 70 tahun, itu hitungan jari. Rata-rata sudah meninggalkan kita. Dan Rasulullah mengatakan orang yang lewat 70 tahun itu apa? Asarallahu fil ardh. Tawanan-tawanan Allah yang ada di muka bumi. Kita lihat Rasulullah meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq yang nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah meninggal umur berapa? 63 juga. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, meninggal umur berapa? 63 juga. Utsman bin Affan 72. Tapi itu pun hitungan Hijriyah, Qamariyah. Kalau hitungan Masehi itu 70 tahun. Ali bin Abi Thalib juga umur 63 juga. Nah, kita antara 60 dan 70. Subhanallah, ini sebagai wujud rahmatnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah, dan kasihnya Rasulullah kepada kita umatnya. Tapi yang jelas bahwasanya kematian itu memang benar, tidak ada syarat harus tua terlebih dahulu. Yang jelas kita semua harus siap yang namanya kematian. Dan ingat, prosesi kematian itu dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad. Qala, berkata sahabat jalil Barra bin Azib, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Ansar. Ketika itu kita bersama Nabi keluar untuk mengantarkan jenazah dari kalangan sahabat Ansar ke pemakaman, yaitu pemakaman Baqi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Fantahaina ila al-qubur wa lamma yalhad fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Kemudian kami sampai membawa mayit tersebut ke pemakaman. Ketika mayit itu siap-siap untuk diletakkan di liang lahat, Rasulullah duduk dan kami para sahabat pun ikut duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna 'ala ru'usina tayr. Kami betul-betul tenteram dalam kondisi yang apa? Dalam kondisi tidak ada omongan, dalam kondisi diam. Ya, dalam kondisi diam, seakan-akan saking diamnya kami itu, kata para sahabat sebagaimana diceritakan oleh Barra bin Azib, di atas kepala kami itu ada burung, tidak bergerak dia, karena ada dari salah seorang sahabat mereka yang meninggal dunia. Ini sebagai ibrah dan pelajaran buat mereka-mereka yang hadir untuk mengantarkan jenazah ini atau mayit ini ke pemakaman. Kemudian wa fi yadihi udun faja'ala yanqutu fil ard. Kemudian di tangan Nabi SAW itu ada tongkat yang Rasulullah SAW menggerakkannya untuk menongkel tanah, untuk dimasukkan ke mana? Ke liang lahat. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya setelah bertunduk, ya, sambil mengangkat tanah untuk menimbun kuburan tersebut dengan tongkat beliau SAW. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau bersabda kepada kami, kata Barra bin Azib, ista'idu billahi min adzabil kubur. Wahai kalian yang hadir, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur.
meminta perlindunganlah kepada Allah Jalla Jalaluhu dari azab kubur. Berarti menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sebelum salam selalu berdoa berkaitan dengan 4 permohonan. 2 di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Berarti azab kubur itu ada. Marrataini aw thalatha. Rasulullah mengucapkan kata, "Hei kalian, meminta perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur" itu. Beliau mengucapkan itu 2 kali atau 3 kali. Summa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya." Sesungguhnya seorang hamba mukmin jika dia meninggal dunia, wa iqbalil minal akhirah, meninggalkan dunia untuk menghadapi akhirat, maksudnya kematian. Jika seorang mukmin itu menghadapi kematian, nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh ka'anna wujuhuhum asy-syamsu. Ka'anna wujuhahum asy-syamsu. Ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, turunlah para malaikat dengan jumlah yang besar. Malaikat-malaikat yang memiliki muka yang bening, yang putih, seakan-akan di wajah mereka tersebut ada mataharinya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama malaikat-malaikat yang hadir tadi, mereka membawa kain kafan yang datangnya dari surga dan membawa wangi-wangian yang datangnya dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk dan jumlah malaikat pada saat itu jumlahnya besar sejauh mata memandang. Untuk apa? Menyaksikan prosesi meninggalnya seorang mukmin. Dan mereka sudah membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Untuk apa? Untuk mengkafani ruhnya orang yang mukmin ketika dicabut oleh malaikat maut. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut, yang dimana malaikat maut tersebut duduk di sisi kepala orang mukmin yang mau meninggal tadi. Fayaqul, kemudian berkata atau membisikkan kepada orang mukmin yang mau meninggal dunia ini, ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari tubuh yang baik ini untuk menuju ampunan Allah Jalla wa'ala dan untuk menuju keridhaan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Qala, kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi istiqa. Kemudian keluarlah ruhnya orang mukmin tersebut, begitu mudah keluarnya, ya, seperti mudahnya keluar air yang ada di teko. Ketika ada teko, ada airnya di dalam teko tersebut, kita tuangkan ke gelas atau ke cangkir, mudah nggak keluarnya? Mudah. Begitulah orang mukmin yang taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jika dia meninggal dunia, keluar ruh ini begitu mudahnya, pergi seperti keluarnya air dari teko pada saat kita menuangkan air tersebut ke cangkir atau ke gelas.
Dan hadis ini membantah sebagian orang yang mengatakan kalau orang meninggal dunia tersebut terasa susah, sulit, dan itu disamaratakan. Hatta orang mukmin yang meninggal dunia, hatta Rasul yang meninggal dunia, hatta Nabi yang meninggal dunia, kita katakan tidak seperti itu. Memang kita mengakui ada malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh yang mencabut nyawa begitu kencangnya, begitu kerasnya. Untuk siapa? Untuk mereka yang kafir dan munafik. Tapi juga ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa begitu lemah lembutnya, begitu mudahnya keluar dari tubuh ini, sampai-sampai Nabi SAW mengistilahkan, mengibaratkan seperti air yang keluar dari teko untuk dituangkan di cangkir atau di gelas. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 1-2 Allah mengatakan wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa. Ada malaikat-malaikat penyabut nyawa begitu kencang, begitu kerasnya, begitu sadisnya. Tapi ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa begitu lemah lembutnya. Dan ini pun juga membantah browsingan orang yang sering mengirim kepada kita ke WA atau ke lainnya itu yang mengatakan Rasulullah itu meninggal kesakitan betul. Itu tidak benar. Orang mukmin saja sebagai umat Muhammad SAW mudah untuk keluar ruh tersebut. Apalagi Rasul, apalagi Nabi, apalagi Rasulullah Nabi Muhammad itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Jalla Jalaluh. Malaikat maut jika mau mencabut nyawa para nabi dan para rasul meminta izin terlebih dahulu. Subhanallah. Dan orang mukmin secara umumnya, apalagi dia taat kepada Allah Jalla Jalaluh, prosesi pencabutan nyawa itu pun juga begitu mudah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya tentang prosesi pencabutan nyawa tersebut. Fayakhudhuha. Kemudian malaikat maut mengambil ruh tersebut. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi turfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Belum sekejap mata malaikat maut tersebut memegang ruhnya orang mukmin tersebut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang duduk tadi, yang jumlahnya besar, yang jumlahnya banyak sejauh mata memandang, mengambil ruh tersebut, kemudian diletakkan di kain kafan dan wangi-wangian yang mereka bawa yang datangnya dari surga tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanuti wa yakhruju minha ka'atyibin nukhah miskin wujidan ala wajhil ardh. Dan keluarnya ruhnya orang mukmin tersebut, Allahu Akbar, wangi yang sangat luar biasa. Wangi seperti minyak kasturi, bahkan lebih, sebagaimana wangian yang ada di muka bumi ini. Wangi betul. Qala fayas'aluna biha. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, kemudian malaikat-malaikat yang jumlahnya besar dengan wajah yang bening, putih, bersih, membawa ruh tersebut untuk dibawa ke atas langit menuju Allah Jalla Jalaluh. Fala yamuruna ya'ni biha ala mala'in minal malaika illa qala ma hadha ruhu tayyib fa yaquluna fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ketika dibawa ruh tersebut oleh malaikat-malaikat ini, tidaklah malaikat-malaikat ini melewati satu kelompok malaikat-malaikat yang lain, kecuali malaikat-malaikat yang lain tersebut mencium bau wangi yang sangat luar biasa, nikmat betul. Sampai mereka bertanya, ruhnya siapa ini? Wanginya sangat luar biasa. Mereka puji sebagaimana pujian-pujian manusia kepada seseorang ketika di muka bumi ini.
Kemudian malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, fulan bin fulan, ini ruhnya si fulan bin fulan. Allahu Akbar. Diberikanlah nama yang indah, yang paling indah sebagaimana disebutkan di dunia ini, sampai ila samai dunia, hatta yantahu biha ila samai dunia, sampai malaikat-malaikat yang jumlah banyak tadi yang membawa ruhnya orang mukmin tadi sampailah ke langit dunia. Bapak Ibu, dunia yang kita injak ini, bumi yang kita injak ini, ke langit dunia itu jaraknya seperti 100 tahun perjalanan. Dan jarak langit dunia ke langit yang kedua 100 tahun perjalanan juga. Yang kedua ke langit yang ketiga 100 tahun perjalanan juga. Begitulah seterusnya sampai langit yang ketujuh. Ketika sampai percis di depan pintu langit dunia, berarti menunjukkan bahwasannya langit itu punya pintu. Ya. Kemudian fayastaftihuna lahu. Mereka, para malaikat yang membawa ruh orang mukmin ini, ya, memintakan izin agar pintu langit dibukakan. Kemudian fayuftah lahum, kemudian dibukakanlah oleh penjaga pintu langit dunia ini untuk mereka, agar mereka bisa masuk ke langit dunia tersebut. Fayashiruhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Kemudian penjaga pintu langit dunia ini ikut mengantarkan ruh yang baik ini, ruh orang mukmin ini, untuk menuju langit yang kedua. Langit pertama ke langit yang kedua berapa tahun perjalanan? 100 tahun perjalanan juga. Meminta izin lagi mereka agar dibukakan pintu langit yang kedua. Dibukakan lagi. Kemudian malaikat penjaga pintu langit yang kedua mengantarkan lagi ruh yang baik ini, ruh mukmin ini, ke langit yang ketiga. Begitulah seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Sampai ke langit yang ketujuh, hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Ketika sudah sampai di langit yang ketujuh, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin. Wahai malaikat-malaikatku, tolong tulis takdir hambaku ini, tempatnya adalah di tempat yang tinggi, maksudnya surga. Karena surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Ya, makanya dikatakan illiyin. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Wa'iduhu ilal ardh. Setelah ini, setelah ditulis tentang takdirnya tersebut, dia dimasukkan ke dalam jannah dan surga. Tolong ruh yang baik ini, ruhnya orang mukmin ini, dikembalikan ke bumi, dikembalikan kepada tubuh pemilik daripada ruh ini. Kenapa? Fa inni minha khalaqtuhum wa biha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena bumi atau tanah ini, disitulah aku ini, kata Allah, menciptakan mereka manusia. Wa fiha u'iduhum, dan aku kembalikan manusia juga ke tanah lagi. Dan dari tanah pula aku keluarkan mereka untuk nanti keluar, untuk dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun melanjutkan sabdanya dan ceritanya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian malaikat tadi pun membawa ruh tersebut ke muka bumi ini. Kemudian ruh tersebut dikembalikan ke tubuhnya. Allahu Akbar. Fayatihi malakani. Kemudian datanglah dua malaikat. Malaikat siapa?
Munkar dan Nakir untuk bertanya kepada mayit tersebut sesuatu pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab di muka bumi ini. Tetapi pertanyaan tersebut ketika kita sudah meninggal dunia, penjawabannya itu mampu kita jawab 3 pertanyaan tersebut cuma didorong oleh amal soleh kita. Di muka bumi ketika hidup sekarang ini mudah untuk menjawab. Hatta dengan bahasa Arab, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kita pun bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Kita pun dengan bahasa Arab sanggup untuk menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Kita pun sanggup untuk menjawab di muka bumi ini, Nabi Muhammad. Tapi ketika seseorang sudah meninggal dunia, cuma amal soleh dia saja mendorong orang tersebut sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Subhanallah, ketika 2 malaikat ini datang mencoba untuk masuk dari arah kepala si mayit yang mukmin yang baik ini. Subhanallah, berhubung si mayit ini ketika dia hidup suka melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ibadah sholat menjadi tameng buat si mayit mukmin ini. Kemudian ibadah sholat berkata kepada 2 malaikat tersebut, Masya'nukum, ada apa dengan kalian berdua ini? Kata 2 malaikat tersebut menanyai mayit ini. Kata ibadah sholat berkata kepada 2 malaikat tersebut, La madkhala fikum, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Kemudian 2 malaikat tersebut mencoba untuk masuk dari sebelah kanan. Subhanallah, berhubung ketika dia hidup orang mukmin ini rajin untuk melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, baik puasa wajib yaitu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal sekarang ini. Ibadah siam kita, ibadah puasa yang kita laksanakan menjadi tameng orang mukmin tersebut. Ucapan yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh ibadah salat tersebut diucapkan juga oleh ibadah siam, ibadah puasa kepada 2 malaikat Munkar dan Nakir tersebut. La madkhala fikum, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Allahu Akbar, 2 malaikat tersebut mencoba untuk masuk dari sebelah kiri. Berhubung si mayit ini ketika di dunianya suka berzakat, suka bersedekah, ucapan yang diucapkan oleh ibadah sholat dan ibadah siam juga diucapkan oleh ibadah zakat dan sedekah. La madkhala fikum, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk menanya si mayit ini. Kemudian 2 malaikat Munkar dan Nakir ini mencoba untuk masuk dari arah kaki. Berhubung si mayit ini ketika di dunia suka berhaji, suka ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Subhanallah, ucapan yang diucapkan oleh ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa diucapkan juga oleh ibadah haji dan ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. La madkhala fikum, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk menanya si mayit ini. Allahu Akbar. Bagaimana ibadah ini, amalan yang kita lakukan ini betul-betul menjadi tameng diri kita. Tentunya ibadah amal soleh. Sampai pada akhirnya Allah Jalla Jalaluhu mengizinkan 2 malaikat tersebut untuk masuk dan bertanya kepada si mayit mukmin ini. Wa yujlisanihi. Kemudian 2 malaikat Munkar ini mendudukkan si mayit mukmin ini. Kita kalau meninggal dunia, kita diletakkan di liang lahat. Kalau kita mengubur mayit, kita menggali tanah sedada atau mungkin kurang daripada itu, ya. Kemudian ada bagian kanannya yang agak dipenggalam. Inilah yang disebut dengan apa? Lahat. Nanti
Si mayit mukmin ini kalau meninggal dunia diletakkan di lahat dengan posisi dihadapkan tubuhnya itu ke sebelah kanan. Sebagai apa? Simbol untuk menghadap kiblat. Sebagai simbol untuk apa? Menghadap kiblat. Allahu Akbar. Terbaring kita. Subhanallah. Ketika kita memasukkan mayit ke liang lahat, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Karena adzan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk sholat wajib saja. Hatta sholat sunnah tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Ya, adzan dan iqamah itu khusus untuk sholat yang 5 waktu saja. Yang ada ketika kita meletakkan mayit ke liang lahat, kita membaca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah kita meletakkan mayit ini sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagi kemudian didudukkan. Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam. Ini sudah berkaitan dengan hal yang gaib. Kemudian mulailah malaikat tersebut bertanya kepada mayit yang mukmin tersebut. Fayaqulani lahu ma rabbuka. Kata dua malaikat tersebut bertanya kepada mayit yang mukmin ini, siapa Tuhanmu? Fayaqul Rabbi Allah. Kemudian orang mukmin ini begitu mudahnya menjawab dengan jawaban yang yakin dan mantap. Rabbi Allah. Tuhanku Allah Jalla wa'ala. Fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat ini bertanya lagi pertanyaan yang kedua. Madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Kemudian mayit yang mukmin ini dengan yakin dan mantapnya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir tersebut, agamaku Islam. Fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat ini mungkar dan nakir bertanya lagi pertanyaan yang ketiga. Ma hadzal rajul alladzi bu'isa fiikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada engkau, kepada kalian? Fayaqul huwa Rasulullah. Kemudian mayit yang mukmin ini menjawab dengan yakin dan mantap, dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua malaikat ini mungkar dan nakir bertanya lagi kepada mayit yang mukmin ini. Fayaqulani lahu wa ma 'allamaka. Wahai mayit yang mukmin, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Yang diajarkan berkaitan dengan kitab Allah dan aku membaca Al-Quran Al-Karim. Aku beriman dengan Al-Quran dan aku membenarkan Al-Quran tersebut. Allahu Akbar. Selesai pertanyaannya. Fayunadi munadi minas sama. Kemudian ada yang memanggil dari langit, yaitu Allah Jalla Jalaluh, mengatakan kepada dua malaikat mungkar dan nakir ini, an sadaqa abdi. Hei malaikat mungkar dan nakir, ketahuilah hambaku itu benar dalam masalah jawabannya tersebut. Dia betul-betul orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Fa'afrishuhu minal jannah. Tolong bukakan dan tampakkan buat dia surga. Allah Akbar. Ditampakkan surga. Wa albisuhu minal jannah. Dan tolong pakaikan dia dengan pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan tolong bukakanlah buatnya pintu surga, sehingga dia tersebut merasakan bagaimana nikmatnya surga. Belum masuk surga, sudah Allah tampakkan surga. Allah bukakan pintu surga, dan dia itu merasakan nikmatnya surga meskipun belum masuk. Subhanallah, betapa nikmatnya melihat sesuatu yang indah, yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain,
Ya, bahwasannya wa yufsah lahu fi kubrihi madal basar. Kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Padahal kita tahu kuburan itu berapa sih kalinya? 1 kali 2. Subhanallah. Yang di Kerawang itu juga begitu. Ya. Subhanallah. Jangan bisnis kuburan ya. Subhanallah. Waliyadzubillah. Ya. Kita katakan tidak boleh. Ini ikut-ikutan dengan orang kafir. Subhanallah. Ada pemandangannya, ada kolam renangnya, ada tempat main bolongnya dan seterusnya. Kalau datang ke sana, alasan yang hidup ini nanti kalau saya meninggal dunia nanti anak cucu bisa nengokin saya. Selain apa bisa nengokin saya, bisa juga apa tamasya, bisa olahraga, bisa main-main di sini. Waliyadzubillah. Apa manfaatnya datang ke kuburan? Kita datang ke kuburan tersebut untuk apa? Untuk mengingat mati. Untuk mengingat mati. Allahu Akbar. Dan subhanallah, orang yang meninggal dunia, betapapun nikmatnya yang di atasnya dunia ini enggak merasakan lagi. Yang ada kalau dia mukmin, soleh, taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, benar, dia mendapatkan kenikmatan, ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan surga oleh Allah Jalla wa ala. Iya kan? Kemudian dia sudah merasakan nikmatnya surga dan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ini orang mukmin. Subhanallah. Makanya Allahu Akbar. Ingat ya, kita itu ketika meninggal dunia usahakan jangan merepotkan orang lain. Subhanallah, orang yang jual beli kuburan itu sifatnya pretisius saja. Nggak ada subhanallah kuburan rumah masa depan Islami, nggak ada. Subhanallah, Islam atau kaum muslimin ikut-ikutan seperti orang kafir. Waliyadzubillah. Iya kan? Tidak boleh yang demikian. Tidak dibenarkan seperti itu. Baik. Kemudian fayatihi ya, wa yatihi rajulun hasanul wajh husnus siyab tiburi. Kemudian datanglah seseorang yang wajahnya itu indah betul, kemudian pakaiannya indah betul, kemudian wangi yang sangat luar biasa wanginya. Fayaqul, kemudian si mayit mukmin itu berkata kepada seseorang yang wajahnya indah, pakaiannya bagus, wangi yang sangat luar biasa. Kemudian si orang ini berkata, seseorang yang pakaiannya indah, bajunya bagus, ya, kemudian wangi yang sangat luar biasa. Fayaqul, berkata kepada si mayit yang mukmin ini, berkata kepada si mayit yang mukmin ini, ubashiru billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'an. Subhanallah, aku habarkan kabar gembira buat kamu bahwasanya hari ini engkau telah mendapatkan sesuatu yang dijanjikan untukmu. Sesuatu yang dijanjikan untukmu. Engkau telah mendapatkan kebahagiaan. Benarkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Engkau sudah rasakan nikmatnya. Allahu Akbar. Fayaqulu lahu, man anta? Si mayit yang mukmin itu bertanya kepada orang yang wajahnya indah, pakaiannya bagus, wangi yang sangat luar biasa. Siapa kamu ini? Fawajhukal wajhul yajibu bil khair. Wajah kamu ini seakan-akan wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, orang tersebut berkata, ana amaluka saleh. Aku adalah amalan saleh kamu. Amalan kita, sholat, zakat, puasa, haji, kurban dan lain sebagainya akan berbentuk manusia nanti, akan menemani kita sampai nanti terjadinya hari kiamat. Kemudian kita yang mukmin yang meninggal dunia ini berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong segerakan kiamat
sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku untuk menghabarkan betapa nikmatnya menjadi seorang mukmin yang saleh, yang taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini orang mukmin. Bagaimana tentang kondisi orang kafir dan munafik? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila seorang kafir mau meninggal dunia ya untuk menghadapi akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Datang juga para malaikat, tapi wajah malaikat itu hitam pekat. Tidak sebagaimana orang mukmin tadi, wajahnya apa? Bening, putih, seakan-akan di wajah mereka itu matahari. Itu untuk orang mukmin. Kalau untuk orang kafir, malaikat diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu yang turun menyaksikan prosesi pencabutan nyawa sang kafir dan munafik ini, wajahnya hitam. Ma'ahum musuf, di mereka itu pun membawa kain kapan dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Mereka malaikat yang wajahnya hitam ini yang menyaksikan prosesi meninggalnya seorang kafir dan munafik duduk juga. Dan jumlahnya malaikat itu sejauh mata memandang, berarti banyak yang hadir. Summa yaji'u malakal mauti hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian datang malaikat maut, duduk di sisi kepalanya sang kafir ini. Fayaqul, dan berkata kepada kafir tersebut, ayatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang menjijikkan, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabi. Keluar engkau dari tubuh yang jelek ini untuk menuju kemurkaan Allah dan amarah Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melanjutkan sabdanya dan ceritanya. Fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufud min as-sawfil maglul. Kemudian ditarik oleh malaikat maut tersebut. Bahkan diceritakan malaikat-malaikat yang hadir dengan muka yang seram dan menakutkan tadi, yang mukanya berwajah hitam, menggebukin itu mayit tersebut. Subhanallah, ditarik sebagaimana besi sujen sate. Kalau antum tahu membakar sate itu kan ada sujennya itu, besi-besinya yang tajam-tajam itu. Ada domba yang punya beluwal itu, kita basahin air. Kemudian sujen sate itu ditusukkan di tubuhnya domba tersebut. Kemudian ditarik itu walnya dalam kondisi dia masih hidup. Kesakitan ke domba tersebut, sakit yang sangat luar biasa. Seperti itulah kondisinya orang kafir ketika meninggal dunia, orang munafik ketika meninggal dunia. Bahkan malaikat-malaikat yang hadir tadi ikut menggebukin juga. Allahu Akbar. A'udzubillah min dzalik. Sampai pada akhirnya keluar juga itu. Allahu Akbar. Diambil oleh malaikat maut, belum sekejap mata dipegang oleh malaikat maut. Malaikat-malaikat yang sudah membawa kain kapan dari neraka mengambil ruh yang bau busuk tersebut untuk diletakkan di kain kapan yang datangnya dari neraka tersebut. Allahu Akbar. Wa yakhruju minha ka'antuni rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Keluarnya ruh sang kafir tersebut bau busuk yang sangat luar biasa, sebagaimana baunya bangkai yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Fayas'aduna biha fala yamuruni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhul khabith. Dibawalah ruh tersebut oleh malaikat-malaikat tadi. Subhanallah, tidak melewati satu kelompok malaikat yang lain kecuali malaikat yang lain mengatakan, ruhnya siapa ini?
yang sangat luar biasa. Kemudian diucapkanlah nama-nama yang paling jelek, persis sebagaimana seseorang menghinakan orang di muka bumi ini dengan ucapan-ucapan yang jelek atau nama-nama yang tidak bagus. Fayaquluna fulan bin fulan, ini adalah si fulan bin fulan. Bi akbari asma'il lati kan yusamma biha fid dunya. Rasanya disebutkan nama yang jelek sebagaimana diberikan nama-nama yang jelek di muka bumi ini. Hatta yantahiya bihi ila samai dunya. Sampai pada akhirnya ruh yang jelek ini yang dibawa oleh malaikat dengan wajah yang hitam dan seram sampai ke pintu langit dunia. Fayastantihuna lahu fala yutahlah. Minta dibukakan pintu langit dunia ini, tapi penjaga pintu langit dunia tidak mau untuk membukakannya. Allahu Akbar. Berarti Allah Jalla Jalaluhu tidak ingin untuk menemuinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, ya. Summa qara'a Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka, yaitu ruh-ruh yang jelek, yang kafir, yang munafik tersebut, tidak bakalan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, dan mereka tersebut tidak bakalan masuk surga sampai yang namanya onta bisa masuk ke lubang jarum. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, mustahil, ya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berfirman kepada malaikat-malaikatnya, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ard as-sufla." Tulis, catat tentang takdir dia tersebut, bahwasannya dia tersebut dimasukkan ke dalam neraka, yang neraka itu posisinya di bawah bumi yang ketujuh. Allah Akbar. Kalau surga di atas langit yang ketujuh, kalau bumi di bawah, kalau neraka di bawah bumi yang ketujuh. Ya, di bawah lapis bumi yang ketujuh, itu neraka. Kalau surga di atas langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, ya, lemparkan ruh tersebut. Subhanallah, kalau ruh yang baik mukmin diantarkan. Tapi kalau ruh yang kafir ini, yang munafik ini, dilemparkan dari langit dunia untuk menuju bumi ini. Berapa tahun perjalanan tadi? 100 tahun perjalanan. Makanya ketika menerima ruhnya lagi sang kafir tersebut, subhanallah, seperti orang yang sesak napas dan kesakitan dadanya. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu abadikan di dalam Al-Quran, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sa'iq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu, meninggal membawa kesyirikan, kafir dia kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka seakan-akan seperti orang yang tersungkur dari langit, yang dimana ruhnya tersebut seperti diombang-ambingkan oleh angin yang sangat kencang, terasa sesak tubuhnya tersebut. Itulah keadaan orang kafir pada saat meninggal. Dikembalikan ruh tersebut ke jasadnya, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir dengan muka yang sangat menakutkan sekali, aswadani arzaqani. Muka dua malaikat itu hitam kebiru-biruan, dengan membawa palu godam yang siap untuk memukulkan ketika si mayit kafir tersebut tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan dari mereka. Dan benar saja, dia tersebut tidak bisa untuk menjawab ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka.
Sampai-sampai orang munafik mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Fakultu, perasaan dulu pernah mengucapkan. Kata munafik, kapan? Ketika di dunia. Allahu Akbar. Sampai akhirnya dua malaikat tersebut memukulkan palu godam tersebut di kepalanya si kafir tersebut, sehingga merongkokkan dan menghancurkan kepalanya dan tubuhnya, sehingga si mayit kafir tersebut berteriak sejadi-jadinya, sehingga seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburannya, di sekitar makamnya, mendengar teriakannya, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar, yaitu siapa? Manusia dan jin. Subhanallah. Kemudian setelah itu Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Al-kadzaba'an." Dia bohong ini orang, mendustakan aku, tidak beriman kepadamu, kufur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fa'afrishu lahu minan nar. Tolong tampakkan neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan tolong bukakan pintu neraka supaya dia tersebut merasakan panasnya semburan api neraka tersebut. Kemudian fayatihi min harriha wa sumumiha. Ketika dibukakan pintu neraka tersebut, panasnya neraka, semburannya neraka tersebut dia rasakan ketika dia masih di dunia ini, ketika di alam kuburnya tersebut. Allahu Akbar. Wa yudayyaqu 'alaikum ruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian disempitkan kuburannya sehingga membuat tulang belulang yang ada di kanan ini, tulang rusuk yang ada di kanan ini berada di sebelah kiri, yang kiri ada di sebelah kanan. Dia hancurkan seperti itu. Hancur dan kesakitan yang sangat luar biasa. Disempitkan, ya sesempit-sempitnya. Kemudian wayatihi rajulun qabihul wajah. Datang seseorang dengan wajah yang sangat jelek. Qabihus siyab, pakaian yang sangat lusuh dan jelek. Muntinuri, bau yang sangat luar biasa baunya. Fayaqul, orang ini pun berkata kepada si mayit kafir tersebut, "Ubashiru billadhi yasu'uka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'a." Aku menghabarkan kepada kabar yang jelek buat kamu. Inilah hari yang engkau dulu yang dijanjikan untukmu. Orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, akan mendapatkan siksa seperti ini. Kemudian si kafir ini, mayit kafir ini berkata, ya, "Man anta? Fawajhuka al-wajhu yaji'u bisyar." Siapa kamu? Wahai orang yang jelek, pakaian yang lusuh dan jelek, bau yang sangat luar biasa. Siapa kamu? Wajah kamu ini seakan-akan mendatangkan kejelekan buatku. Fayaqul, kemudian orang itu berkata, "Ana amalukal khabis." Akulah amalan jelek kamu ketika di dunia. Akulah amalan yang menjijikkan yang kamu pernah amalkan ketika di dunia ini. Fayaqul, kemudian si mayit kafir ini berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, "Rabbi, la tuqimisa, la tuqimisa." Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau adakan yang namanya kiamat tersebut. Allahu Akbar. Nah, itulah dua kondisi yang sangat berbeda sekali antara kondisi orang mukmin dengan kondisi orang kafir. Yang jelas, orang mukmin apalagi taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, saleh atau salehah, insya Allah prosesi pencabutan nyawanya tersebut mudah, dan di alam barzahnya, di alam kuburnya pun juga mudah. Kemudian bagi orang yang kafir, Allahu Akbar, akan disusahkan dalam masalah prosesi pencabutan nyawanya, dan otomatis dia tersebut akan susah ketika dia berada di alam barzah atau di alam barzah, di alam kuburnya tersebut. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Saya berharap nih jangan sore ya kajian, sudah malas kalau habis asar ini ada, apalagi hari Ahad banyak yang jalan-jalan ya. Alhamdulillah nanti insya Allah kita sambung baik di pagi hari ataupun di siang hari. Kita berusaha nanti mudah-mudahan bukan ya setelah asar, tapi setelah di pagi hari ya, atau mungkin setelah zuhur jam 1-an. Tapi ini sebagai mukaddimah, nanti insya Allah kita akan teruskan tentang menggapai husnul khotimah.
Masih panjang, ikhwan wa akhawati fiddin, azani wa azakumullah. Ini sebagai pembukaan, sebagai mukaddimah berkaitan dengan masalah menggapai husnul khatimah. Yang jelas kita wajib untuk mengingat kematian, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan ittaqu hadimal ladzat. Takutlah kalian kepada sesuatu yang menghancurkan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzat? Apa dimaksud dengan perusak segala bentuk kenikmatan dan kelezatan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian. Dan ingat sekali lagi, yang namanya kematian, Bapak Ibu, tidak ada syarat harus tua terlebih dahulu. Banyak orang yang mengaku dirinya muda, bahkan anak kecil sekalipun, diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian juga yang namanya kematian tidak ada syarat harus sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang mengaku dirinya sehat walafiat, dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Saya kira ini insyaallah gak ada pertanyaan ya. Cukup ya. Sudah jam 5 lewat ini. Insyaallah 1 jam lah sebagai mukaddimah insyaallah. Nanti next time insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan insyaallah tentang kajian kita berkaitan tentang masalah husnul khatimah. Ya, bagaimana cara supaya kita ini wafatnya, meninggalnya betul-betul dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terhapuskan, dan meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Walafu minkum, maaf lahir batin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.